Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. IIMS is back, Indonesia International Motor Show 2023 akhirnya digelar lagi di J Expo Kemayoran dari tanggal 16 sampai 26 Februari 2023. Dan di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat ada mobil baru apa saja di IIMS 2023 ini. Sekarang tanpa berpanjang lebar, langsung kita ke merek yang pertama. Toyota, salah satu booth terbesar di IIMS 2023 dan line up produknya lengkap dari yang mesin konvensional, hybrid, full elektrik, semuanya ada di sini. Tapi jagoan mereka untuk di IIMS 2023 adalah dua produk ini. Yang pertama ini Toyota All New Agya GR Sport, dan ini ada yang istimewa karena selama ini GR Sport dianggap orang sebagai modifikasi kosmetik saja supaya tampil lebih sporty tanpa ada peningkatan performa. Nah, di Agya GR Sport ini ada perbedaan spek teknis, yaitu di electronic power steeringnya, jadi memberikan feel steer yang lebih sporty, serta suspensinya ini juga berbeda dibandingkan Agya yang biasa, Agya yang LCGC. Jadi yang GR Sport ini memang tidak masuk ke skema LCGC, dan ini adalah kesempatan pertama Anda untuk melihat langsung Toyota All New Agya. Tapi memang yang di sini, yang di stage ini kacanya masih gelap sekali, jadi tidak bisa dilihat interiornya, tapi minimal Anda bisa lihat langsung bentuk dari mobil ini. Nah, yang bisa Anda lihat ini juga adalah salah satu produk yang istimewa. Tidak ada penjagaan. Kita buka aja. Ini adalah Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport. Jadi khusus untuk yang versi hybrid ini akan ada versi GR Sportnya, dan sama seperti yang di Agya, dia bukan hanya kosmetik. Jadi kosmetik Anda bisa lihat di sini spoiler di sekujur bodi, jadi ada perbedaan. Cuman mobil ini juga menambahkan beberapa parts untuk menambah performa, khususnya handling. Electronic power steeringnya berbeda sehingga memberikan feel yang lebih sporty. Suspensi berbeda, memberikan pengendalian lebih baik, serta dia di bawah itu dilengkapi dengan strut brace untuk menghubungkan sasis kanan dan sasis kiri, yang itu menambah rigiditas dan menambah responsivitas mobil ketika menikung. Jadi ini dia yang bisa Anda lihat di Toyota All New Agya GR Sport, dan ada Agya LCGC-nya juga, serta Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport, selain produk-produk lain yang ada di Toyota. Honda, tidak ada produk baru yang diluncurkan oleh Honda di IIMS 2023 ini, tapi mereka meluncurkan satu varian warna baru yang baru pertama kali muncul ke publik untuk HR-V RS dan HR-V SE, yang tadinya itu warna merah, warna sen kaki itu hanya tersedia dalam two tone. Sekarang ada yang monokrom, jadi dia single tone sampai atas seperti ini. Karena mungkin ini untuk memperluas lagi jangkauan dari HR-V RS ini dan SE. Tidak semua orang menyukai two tone, dan sekarang ada pilihan yang monokrom. Toh hitamnya juga sudah ada di panoramic roof-nya ini. Selain HR-V RS, mereka juga seperti biasa memajang Honda Brio terbaru, Honda Civic RS. Ini barang susah sekali dapatnya. Daftar tunggunya lama karena supply yang sedikit sedangkan permintaannya banyak. Kemudian produk SUV compact terbaru mereka, Honda WR-V. Ini Anda bisa lihat langsung di sini SUV yang ganteng ini. Kemudian selain itu juga ada Honda City Hatchback RS, kemudian ada Honda BR-V, dan ada Honda CR-V. Yang tidak ada di sini adalah Honda Accord. Dengar-dengar Honda Accord akan keluar baru tahun ini, tapi belum di IIMS. Di IIMS
Yang paling baru adalah HR-V RS dan SE yang berwarna monokrom untuk merah dan sen kakinya. Wuling, di booth Wuling ini mobil yang banyak dipajang, salah satunya adalah Wuling REV dengan berbagai modifikasinya. Modifikasinya simple tapi berkelas, kemudian ada Almas RS, ada Cortez juga. Tapi satu yang menarik perhatian adalah yang masih dalam selubung ini karena ini adalah produk terbaru dari Wuling, SUV terbaru mereka yaitu Wuling Alphaz. Ini dia. Ini akan menjadi SUV yang lebih terjangkau lagi dari Almas. Bahkan dengar-dengar dari 3 varian yang ditawarkan itu ada yang atau bahkan semuanya itu bisa di bawah 300 juta rupiah. Jadi ada 3 varian yang dipamerkan di sini adalah ada 2 varian. Variannya seperti ini. Ada orang. Sorry mas. Ada orang di dalamnya. Lagi moles-moles. Nah ini Anda bisa lihat sebagian. Ini namanya Alphaz ya. Modern sekali dan kita tunggu aja. Kita tunggu dari Wuling. Anda bisa lihat langsung mobilnya. Yang jelas Wuling biasanya cukup inovatif dan memberikan harga yang mengejutkan. Subaru, pasti Anda sudah tahu apa yang akan dikedepankan oleh Subaru di IMS 2023 ini. Mobil paling ikonik mereka yaitu Subaru WRX 2400 cc turbo 271 HP all-wheel drive boxer engine dengan DNA rally yang akhirnya kembali ke Indonesia. Wah, lihat ini. Dan untuk yang tipe sedan ini, dia tersedia juga dalam transmisi Matic SPT, jadi CVT yang disebut sebagai Subaru Performance Transmission atau manual 6 speed. Jadi ini mobil yang pure, mobil yang sudah sangat jarang kita menemukan mobil yang mesinnya boxer, all-wheel drive, turbo, tenaganya besar dan transmisinya manual. Tapi kejutan mereka belum berhenti di sini. Karena kita bisa lihat yang depan. Anda bisa lihat di sini bahwa Subaru juga akan meluncurkan WRX Wagon, artinya versi wagon dari WRX. Walaupun untuk yang versi wagon ini mereka tidak menyediakan transmisi manual, hanya yang otomatis, tapi memiliki kelengkapan yang cukup baik. Yang menarik ini, dia dibilang wagon, tapi ini bukan wagon. Ini adalah yang sedan juga. Kemana wagonnya? Ternyata wagon yang ngumpet. Di sebuah ruangan ini. Ya, ini dia. Ternyata ini dirahasiakan dan baru nanti pada saat launching ini akan dibuka selubungnya. Nah, ini baru yang wagon, Anda bisa lihat. Ya, dengan warna World Rally Blue. Ini keren sekali belakangnya untuk yang wagon ini. Dan ini semua akan di-reveal di IMS 2023. Ini dia yang wagon. Hyundai. Inilah produk yang akan diperkenalkan oleh Hyundai di IMS 2023. Bukan produk baru atau all new, tapi lebih seperti varian baru dari Hyundai Creta, yaitu Black Creta. Wah, jadi Anda bisa lihat, aduh ini susah sekali. Nah, ini dia Black Creta. Jadi ini yang nuansanya hitam. Ini hitamnya juga metalik ya, jadi kelihatan mahal gitu. Dan Black Creta ini pertama kali diperkenalkan di IMS dan dia menyasar konsumen yang memang ingin tampil lebih elegan dan berani dengan warna hitam. Hitamnya keren, Anda bisa lihat langsung. Nah, selain Black Creta ini, di booth Hyundai ada Santa Fe, ada Palisade, kemudian di area sebelah sana itu ada Stargazer, kemudian ada Ioniq 5. Tapi ada satu yang menarik. Hyundai Staria yang interiornya sudah diubah oleh Lombardi.
Lihat ini, lebih mewah dibandingkan Staria standar. Dan ini saya juga heran ya, di sini akan dibuka oleh presiden, tapi kenapa ada gangguan keamanan seperti ini masih bisa masuk gitu? Bagus amat. Bagus. Ya. Ini ada presiden boleh? Ada presiden boleh pakai topeng? Boleh. Udah janjian tadi. Empuk beneran. Oh, Lombardi ini interiornya. Lombardi. Udah kenal belum sama orang Lombardi? Udah. Belakang juga masih lega. Ya, jadi di sini Anda bisa lihat diubah oleh Lombardi sehingga menjadi lounge VIP di belakang Staria ini. Dan Staria memang basis yang bagus karena dia lebar sekali gitu ya. Karena lagi syuting. Apa? Udah nentuin mobil mana yang paling disuka sama yang nggak disuka? Belum. Ini baru jalan. Nanti kita bikin. Kita bikin. Ya, nanti akan ada video di channel Om Mobi dan Fitra Eri, mobil yang disukai dan tidak disukai di IMS 2023. Oke. Minggir. Booth Hyundai ada Staria yang sudah dilombardikan. Oke, itu adalah booth Hyundai. Sekarang kita ke booth berikutnya. Chery. Sekarang Chery rajin sekali ikut pameran-pameran otomotif dan kami sudah mencoba beberapa produk mereka dan Chery jauh berubah dibandingkan sebelumnya. Sekarang menjadi salah satu mobil buatan Tiongkok yang paling premium, yang paling solid kualitasnya. Dan ini adalah produk terbaru mereka. Ini adalah mobil yang impresif. Wih, mantap tuh kata. Ini adalah Chery Omoda 5. SUV terbaru dari Chery. Dia berada di antara Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro. Sebenarnya Omoda ini adalah series barunya dari Chery. Mesinnya 1500 cc turbo dan performanya sangat baik. Kemudian bentuknya yang sangat futuristis, baik di luar maupun di dalam. Dan Anda bisa langsung melihat Chery Omoda 5 ini langsung di IMS. Selain Omoda 5, juga ada Chery Tiggo 7 Pro dan Chery Tiggo 8 Pro. BMW. Di sini BMW menampilkan produk paling baru mereka. Ini adalah facelift dari BMW X7. Lihat ini lampunya, ini adalah lampu yang akan menjadi signature produk-produk paling premiumnya BMW. Jadi lampu seperti ini ada di seri 7, ada juga di i7. Dan ini yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah X7 yang facelift. Dan bukan hanya di bagian luarnya yang jadi makin keren dan modern, tapi X7 LCI atau facelift ini juga mengalami ubahan di bagian dalam. Jadi dia sudah curved display. Jadi ini secara basis mesin, secara sasis masih sama dengan X7 sebelumnya. Tapi saya sudah mencoba mobil ini di Amerika Serikat. Rasanya berbeda karena di dalam itu seperti BMW yang terbaru. Bahkan di dalamnya itu mirip rasanya dengan BMW iX yang juga dipamerkan oleh BMW di sini. Selain iX dan X7, BMW juga memajang BMW X3 serta BMW seri 3 terbaru. Nah, selain mobil-mobil, tentu saja seperti biasa di IMS juga ada industri-industri pendukung. Salah satunya Vicul yang membuka booth di IMS 2023 ini. Dan berita gembira bagi Anda yang suka kaca film yang gelap, mungkin karena alasan privasi, karena di IMS 2023, Vicul meluncurkan The Darkest Series. Jadi Darkest Series ini adalah series kaca film Vicul yang paling gelap. Jadi ketika Anda membeli paket Darkest Series ini, Anda akan mendapatkan Vicul 30 untuk kaca depan dan Vicul X05 untuk kaca belakang dan samping. Nah, Vicul VK30 ini walaupun dia gelap, tapi Vicul mengklaim bahwa tetap memberikan visibilitas yang nyaman dan aman di malam hari. Serta Vicul VK30 ini bisa memberikan penolakan inframerah dan penolakan ultraviolet sampai 99%. Dan untuk VK30 ini dia 80%, jadi ini menjaga privasi Anda di dalam mobil dan dia mampu menolak inframerah sebanyak 84%. Dan ultraviolet sampai 99%. Dan ada promo spesial juga di IMS 2023 ini untuk pembelian kaca film Vicul itu akan mendapatkan potongan harga 8% atau maksimal 1 juta rupiah. Dan untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa langsung ke Instagram resmi dari Vicul yaitu @vicul.indonesia atau ke website resmi mereka yaitu www.vicul-indonesia.com.
Let's go. Audi di IMS 2023 booth-nya tergabung bersama beberapa merek lain di bawah payung Indomobil Plaza. Jadi di sini ada Audi, ada VW, ada Citroen, bacanya Citroen, tapi nanti kita akan ke Citroen. Kemudian ada Kia dan ada Nissan. Untuk Audi ada 4 mobil yang mereka pajang. Ada Audi A5 Sportback dan ini ada tulisannya ready stock. Sekarang itu susah banget cari mobil ready stock karena rata-rata harus menunggu karena keterbatasan chip supply-nya. Tapi ini ready stock. Kemudian ada Audi A6. Ini alternatif di kelas Mercedes-Benz E-Class, BMW seri 5 atau Lexus ES 300h. Ini adalah salah satu alternatif menarik dari Jerman dengan desain yang khas Audi. Kemudian ada Audi Q7 dan ada Audi Q8 yang lagi-lagi saya nggak pernah bosan bilangnya satu basis dengan Lamborghini Urus. Untuk VW tidak ada produk baru. Mereka memajang existing produk mereka yaitu VW Tiguan Allspace Sport Edition dan Tiguan Allspace. Nah, yang menarik adalah Citroen. Kita bilangnya Citroen tapi baca yang benar Citroen. Citroen New E-C4 full electric mobil ini. Dan ini bentuknya menarik sekali. Anda juga bisa langsung lihat interiornya di sini. Oh, senang banget ya rasanya brand Citroen itu kembali ke Indonesia dan langsung membawa produk-produk yang menarik. E-C4 ini dijual antara 1 miliaran rupiah. Kemudian, sorry mas, ada Citroen C3. Nah ini entry levelnya. Dia ada yang transmisinya manual dengan interior, aduh nggak bisa dibuka, interior yang funky sekali di dalamnya. Serta ini SUV mereka yang lebih dewasa yaitu New Citroen C5 Aircross. Dengar-dengar mobil ini sangat nyaman. Kami belum pernah coba langsung tapi sangat menunggu unit test dari Citroen ini hadir dan kami bisa langsung merasakan sensasi merek Prancis yang akhirnya kembali ke Indonesia ini. Kia menampilkan sejumlah produk di pameran ini. Ada Kia Carens, Kia Sonet, dan tentu saja yang ini alternatif yang menarik bagi Anda yang biasanya membeli Alphard, Kia Grand Carnival. Ini mobil liburan saya nih waktu Lebaran tahun lalu dan rasanya luar biasa mobil ini. Nissan hadir di IMS 2023 dengan 3 produknya yaitu Nissan Kicks e-Power, Nissan Serena, dan Nissan Livina. Kenapa Livina belum facelift ya? Padahal yang Mitsubishi-nya udah facelift. Tapi itu adalah 3 produk yang dipajang oleh Nissan. Sebenarnya saya berharap juga ada Leaf di sini, tapi ternyata belum dipajang. Moga-moga hanya di hari pertama nggak dipajang, di hari berikutnya moga-moga dipajang di booth Nissan. Selain roda 4, di IMS juga ada untuk roda 2 di Hall C. Bahkan ada mini test ride-nya juga di sini dan banyak sekali merek-merek motor, baik motor konvensional, motor listrik, sepeda listrik, ada semua di Hall C1 ini. Tapi untuk motor-motor atau kendaraan roda 2 apa saja yang ada di IMS 2023, Anda bisa tonton secara lengkap di channel Auto Rider. Nah, sebelum kita lanjutkan ke merek berikutnya, ini saya mau kasih lihat ini juga ada hall khusus untuk aftermarket di sini. Dan kita akan main ke 2 booth di aftermarket ini. Nah, ini ada satu booth yang menarik, ini boothnya Preston dan ada produk terbaru mereka di sini. Ini adalah Preston Ready to Use Coolant with Core Guard Formula. Jadi kenapa ready to use? Karena dia bisa langsung dimasukkan, karena dia formulanya 50% coolant, 50% air, jadi tinggal langsung dimasukkan ke radiator, nggak perlu ditambah-tambah air sama sekali dan dia mampu memberikan pendinginan yang optimal. Dan coolant ini bukan hanya mampu mendinginkan secara optimal, tapi dia juga secara instan bisa menghentikan korosi, karat, kemudian residu dan penumpukan deposit di radiator, serta jelas dia mencegah panas yang berlebih sehingga cocok untuk gaya hidup modern
saat ini, dan bahkan mereka juga sudah punya produk dengan formula yang unik yang sudah dipatenkan untuk sejumlah merek mobil terkenal. Ada Toyota, Lexus, Honda, Hyundai, Mazda, Suzuki, dan masih banyak lainnya yang formulasinya unik memang untuk merek tersebut. Oh ya, produk ini juga memberikan perlindungan selama 10 tahun atau sekitar 480.000 km dan juga dapat meningkatkan titik didih hingga lebih dari 129 derajat Celcius dan juga mengandung aditif khusus yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian metal pada sistem pendingin mesin agar tidak berkarat. Kita ke booth lain. Nah, booth berikutnya yang kita datangi adalah booth dari Blackview Dashcam. Dashcam ini penting sekali sekarang untuk merekam kejadian-kejadian saat kita berjalan, dan Blackview ini memiliki produk yang sudah didesain khusus untuk Indonesia, untuk iklim Indonesia. Makanya dashcam mereka ini tahan panas sampai 80 derajat Celcius, kemudian berbahasa Indonesia, jadi mudah untuk dimengerti. Serta garansinya mencapai 18 bulan karena produknya ini berkualitas awet, rekamannya stabil, kemudian untuk penggunaan jangka panjang juga sudah terpercaya dan sudah terbukti. Jadi memang produk-produk dari Blackview ini usianya relatif lifetime. Oh ya, pada ajang IMS 2023 kali ini, pada ulang tahun Blackview yang ke-10 di Indonesia, Blackview juga melakukan promo besar-besaran dengan diskon hingga 40% dan juga mendapatkan berbagai hadiah menarik. Bukan hanya promo, Blackview juga akan mengeluarkan produk terbaru tipe DR970X dan DR770X. Produk ini memiliki hardware dengan spesifikasi yang lebih tinggi lagi, tentu saja diiringi dengan kualitas yang baik dan ketahanan panas yang lebih baik, dan untuk penggunaannya pun semakin nyaman dengan teknologi Wi-Fi canggih. Koneksinya sangat cepat, nyaman, dan tidak mengganggu sambungan internet di HP. Selain itu, parking mode juga sudah built-in dan kualitas video memiliki teknologi auto night vision yang bisa menyesuaikan keadaan terang dan gelap secara otomatis. Nah, untuk info lebih lanjut Anda bisa langsung ke Instagram resmi @BlackviewIndonesia, atau Anda juga bisa berbelanja di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia karena ada official store dari Blackview ini, dan Anda juga bisa langsung melihat booth mereka di Hall B1 di IMS 2023. Jangan sampai kelewatan. Nah, sekarang ayo kita lihat merek mobil berikutnya. Let's go. Jeep Indonesia menampilkan produk existing mereka. Ada Gladiator, ada Wrangler, ada Jeep Compass. Tapi yang menarik ini pertama kali muncul di publik. Ini adalah Jeep Wrangler dengan option Sky One Touch. Jadi ini modelnya atap geser ya. Jadi atapnya itu soft, tapi di pinggirnya keras, tapi dia bisa digeser secara elektrik dengan satu sentuhan saja. Jadi ini keren banget. Anda bisa menikmati sensasi atap terbuka dengan headroom jutaan kilometer ke atas tanpa perlu repot. Karena sebenarnya Jeep yang seperti ini yang dengan atap yang keras sebenarnya kalau mau dilepas juga bisa, tapi repot. Nah, ini adalah option yang sangat mudah bagi Anda. Kalau misalnya mau keluar seperti ini. Karena ini benar-benar tinggal satu sentuhan saja di kabin dan atapnya bisa langsung bergeser. Nice, kenapa nggak dari dulu ya option seperti ini? Keren nih. Nah, kita masuk ke booth berikutnya, SMK. SMK akhirnya ikut pameran. Dan apakah mungkin karena ada merek Indonesia ini, jadi Pak Jokowi sendiri langsung yang membuka pameran IMS 2023 ini. Sekarang kita lihat dulu beliau meninjau booth SMK. SMK Bima EV. Jadi SMK Bima itu kami sudah pernah melakukan tesnya. Itu kendaraan komersial berbentuk pick up. Dan hasilnya juga ada beberapa hal dari SMK Bima itu yang cukup impresif. Tapi kami terkejut di IMS 2023 ini. Merek Indonesia ini mengeluarkan versi EV dan versi van-nya dari Bima. Jadi ini adalah full elektrik. Sekali charge, menurut keterangan pihak SMK, ini bisa menempuh sekitar 100 km. Artinya memang bukan untuk perjalanan jauh, tapi dalam pengembangan ke depannya ada kemungkinan ditawarkan dengan baterai yang lebih besar yang memberikan range lebih jauh. Nah, berapa harga dari SMK Bima EV ini? Untuk di awal-awal, pihak SMK bilang bahwa mobil ini masih didatangkan secara CBU. Itu sekitar 540 juta rupiah. Tapi mobil ini akan dialih teknologi kemudian di CKD di Indonesia oleh SMK dan
diharapkan harganya bisa di 400 jutaan rupiah. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Di sini tempat Pak Jokowi tadi naik, depannya sama seperti SMK Bima yang pick up, tapi di bagian belakang kita punya ada 8 tempat duduk lagi di belakang. Jadi total ini mobil bisa mengangkut 10 orang. Nanti kita akan mereview secara lebih detail tentang SMK Bima EV ini pada saat review mobil ini nanti di Auto Driver. Tapi ya inilah yang ditawarkan di booth SMK selain SMK Bima Pickup yang lain, dan ada juga yang blind van-nya dari SMK Bima. Daihatsu, mungkin Anda expect akan ada Daihatsu Ayla terbaru, all new Ayla, tapi belum, karena sebenarnya Ayla itu belum di launching secara resmi, baru diperkenalkan desain modelnya, tapi belum benar-benar di launching. Jadi yang ada di booth Daihatsu ada Rocky, ada Terios, ada Sigra, dan ada Xenia. Nah, tapi kalau Anda mau melakukan pemesanan all new Ayla, bisa dilayani di sini, tapi hanya sebatas dicatat. Jadi dicatat, tapi belum SPK, belum bisa kasih uang tanda jadi gitu ya. Karena harganya pun belum di launching, itu mobil masih diperkenalkan. Makanya interiornya pun pada saat perkenalan itu masih ditutupi. Walaupun sebenarnya kita bisa ngelihat dari Pero 2 Axia yang ada di Malaysia. Tapi sepertinya tidak akan ada Ayla di booth Daihatsu ini. Tapi mereka ada sejumlah program-program menarik untuk pembelian produk-produk existing mereka. Suzuki, dan inilah salah satu mobil yang paling ditunggu untuk hadir di IMS. Apalagi kalau bukan Suzuki Grand Vitara terbaru. Wow, ini akan meluncur pertama kali di Indonesia di IMS. Dia menggunakan mesin 1500 cc K15C mild hybrid. Jadi sebenarnya mirip mesinnya dengan yang ada di Suzuki R3, tapi bedanya di sini dia menggunakan dual injektor tiap silindernya, sehingga memberikan performa dan efisiensi yang lebih baik, begitu klaimnya. Tapi nanti kita akan tes pada saat mobil ini sudah ada unit tesnya. Tapi ini bentuknya segar sekali, Anda bisa lihat seperti ini bentuk dari mobilnya, dan harganya yang menarik karena Suzuki Grand Vitara ini memiliki fitur yang cukup lengkap, bahkan mungkin bisa dibilang setara dengan SUV yang harganya itu di 500 jutaan rupiah, tapi harga jualnya ini belum di-announce secara resmi. Tapi saya tadi sudah mendengar beberapa bisikan, kemungkinan besar bisa berada di bawah 400 juta rupiah. Mobil ini belum di-launching secara resmi, baru diperkenalkan di IMS, tapi Anda sudah bisa langsung melihat unitnya dan Anda bisa melakukan pemesanan. Kalau Anda memesan sekarang, paling cepat sekitar bulan Juni atau Juli Anda baru bisa mendapatkan mobilnya. Tapi selamat datang Suzuki Grand Vitara. Nah, selain Grand Vitara, Suzuki juga memajang Suzuki Espresso, kemudian ada R3, ada XL7, dan mungkin akan ada jajaran produk lainnya seperti Baleno, dan nggak tahu, siapa tahu Jimny dimunculkan kembali, karena ini sekarang di hari pertama areanya masih untuk press conference, tapi di hari berikutnya akan full untuk mobil. Tapi ini, the one to watch, Suzuki Grand Vitara. DFSK, tidak ada launching produk baru, jadi ada produk existing mereka, dan kita lihat apa aja. Ada DFSK Glory iAuto, ada DFSK Glory 560, kemudian ada Glory 560 dengan roof box di atas. Wow, ada DFSK i3, Glory i3. Wow, ini dia menggunakan full electric dengan power 120 HP dan torsinya 300 Nm dan bisa menempuh 405 km sekali charge. Ini udah dijual belum? Baru diperkenalkan. Dipesan juga belum bisa. Oh ya, jadi ini hanya DFSK memperkenalkan bahwa mereka juga sudah memiliki teknologi EV dan dalam bentuk Glory i3. Sayangnya belum bisa dibeli, tapi Anda bisa lihat wujudnya di booth DFSK. Ada DFSK Super Cab, dan ini mungkin pesaing utama dari SMK Bima EV. Ini udah keluar lebih dulu, DFSK Gelora i. Minivan yang full elektrik. Dan mereka kembali
memajang sejumlah Gelora E yang sudah dimodifikasi, ada ya untuk ambulans, kemudian ada untuk berbagai keperluan lainnya, dan ada DFSK EC31. Wow, ini pick up electric vehicle, dia bisa range-nya 215 km dengan tenaga 60 kW. 60 kW itu artinya sekitar 79 sampai 80 HP dan torsinya 200 Nm. Jadi ini pick up tapi EV. Sudah dijual? Belum, baru diperkenalkan. Dipesan juga belum bisa. Jadi DFSK belum bisa dijual, tapi Anda sudah bisa melihatnya. Dan satu lagi mobil listrik yang belum dijual, tapi Anda bisa lihat unitnya di sini adalah DFSK Mini EV. Ini adalah pesaing dari Wuling REV, tapi sayangnya belum ada keterangan berapa kira-kira harganya, speknya nanti seperti apa. Kita tunggu saja, karena dengar-dengar kalau ini nanti keluar harganya bisa di bawah Wuling REV. Sekarang kita ke booth lain. Lagi-lagi ada EV baru, dan sekarang dari booth MG. Ini adalah mobil listrik yang di luar negeri sebenarnya sudah terkenal, tapi baru sekarang diperkenalkan di Indonesia. Wah, MG4 EV. Jadi ini adalah kendaraan full elektrik, dan dari review yang saya lihat, ini mobil banyak sekali dipuji di luar negeri. Yang menariknya, mobil ini memiliki sejumlah unique selling point. Dia baterainya 51 kWh, 51 kWh, yang bisa menjalankan mobil ini diklaim sejauh 425 km. Artinya 1 kWh itu bisa 8 km, yang itu sebenarnya sangat irit ya. Dan tenaganya itu di kisaran antara 170 sampai 200 HP, tapi karena ini yang penggerak belakang, ini tenaganya kira-kira di 170-an HP. Dan baterainya itu sifatnya expandable. Jadi ketika suatu waktu ada kesempatan untuk menambah kapasitas baterai itu bisa. Jadi baterai itu bisa ditambah kapasitasnya, karena sistemnya yang membuat baterai itu bisa terbuka dan bisa di-expand lagi. Jadi sekarang Anda beli ini 51 kWh, siapa tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ada program penambahan baterai dari MG, dan Anda bisa menambah jarak tempuh dari mobil ini lebih jauh lagi. Nah, mobil ini baru diperkenalkan, tapi sudah bisa dipesan dengan pengiriman kira-kira bulan Juni atau Juli. Tapi harga belum di-announce di IEMS ini. Tapi dari bocoran yang saya dengar, walaupun mobil ini masih didatangkan secara CBU, ternyata harganya bisa di bawah 1 miliar rupiah. Artinya dia kemungkinan besar akan head to head dengan Hyundai Ioniq 5. Kemudian selain MG4 EV juga ada MG HS terbaru. Kami sudah pernah melakukan tesnya di Bali. Kemudian ada sedan mereka yang bentuknya unik, MG5 GT. Dan mereka mengeluarkan satu edisi spesial dari MG ZS, yaitu MG ZS Dark Midnight Edition. Jadi seperti namanya, dia warnanya hitam. Kemudian dia dilengkapi dengan body kit hitam, velgnya hitam. Bahkan logo MG-nya juga hitam. Ini jadi menimbulkan mobil itu bagaikan seperti siluet yang akan membuat tampilannya beda dibandingkan versi biasa. Oh, lumayan juga nih. MG4 EV Anda sudah bisa lihat sampai interiornya di booth MG. Mitsubishi. Nah, ini ada satu produk yang sangat menarik, tapi sayangnya Anda belum bisa beli mobil ini karena ini adalah mobil konsep. Jadi saya harus hati-hati membukanya. Kita mengintip sedikit. Au. Nah, ini adalah Mitsubishi XFC Concept, Extra Force Concept. Jadi ini adalah gambaran desain Mitsubishi mengenai compact SUV mereka ke depannya. Jadi di sini nanti Anda bisa lihat desainnya seperti ini, keren sekali kan? Dan banyak rumor yang bilang bahwa mobil ini menjadi satu bayangan bagaimana Mitsubishi Eclipse Cross berikutnya akan dibuat. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari Mitsubishi, tapi memang kalau berbicara compact SUV memang yang dimiliki oleh Mitsubishi adalah Eclipse Cross. Dan Indonesia adalah negara kedua setelah Vietnam yang memajang mobil konsep keren ini. Anda bisa langsung melihat di IMS. Nah, selain XFC konsep ini, juga ada
seperti biasa Expander Cross, Minicab Mief, full electric, minivan kecil sekali. Ini juga ada di IMS. iMIF ini belum dijual secara resmi di Indonesia, tapi dengar-dengar akan ada berita yang menarik tentang mobil ini di IMS 2023. Apa itu beritanya? Nanti bisa kita tunggu, Anda bisa pantau di www.autodriver.com. Tapi untuk melihat langsung mobilnya, Anda bisa langsung ke booth Mitsubishi di IMS. Kemudian, seperti biasa, ada Pajero Sport dan ada Triton. Triton tersebut adalah yang digunakan oleh Rifat Sungkar ketika ikut ajang rally jarak jauh sekali, ribuan kilometer, AXCR, Asia Cross Country Rally. Dan ini mobilnya ada di sini dan tim Mitsubishi di ajang tersebut meraih kemenangan. Anda bisa lihat mobilnya di sini. Well, begitulah kira-kira yang Anda bisa lihat di IMS 2023, mobil-mobil baru yang dikeluarkan oleh APM di pameran ini. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan di Jaya Expo dari tanggal 16 sampai 26 Februari 2023. Dan juga ini ada konser musiknya. Kalau Anda membeli tiket konser musiknya, bahkan Anda bisa langsung mendapatkan tiket masuk juga untuk ke IMS 2023 ini. Jadi begitulah video ini, jangan lupa Anda klik like, bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com untuk berita-berita seputar IMS 2023 yang lebih banyak dan lengkap, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di IMS 2023, bye-bye.